Jamur merupakan organisme tingkat rendah berukuran mikroskopis, tidak berklorofil, dan menyerap makanan dari lingkungan sekitarnya. Kamir merupakan fungsi uniseluler yang umumnya berbentuk bulat atau oval yang berkembang biak dengan cara bertunas. Kapang adalah fungi multiseluler yang tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa-hifa tersebut membentuk jaringan yang disebut miselium. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengamati mikroskopis jamur meliputi ciri mikroskopik bentuk dan juga warna. Langkah kerja yang pertama adalah penuangan media PDA ke cawan Petri di dalam laminar air flow. Selanjutnya, timbang tape sebanyak 1 gram di neraca analitik. Selanjutnya, tuangkan larutan NaCl ke dalam tabung reaksi sebanyak 9 ml. Selanjutnya, masukkan 1 gram tape ke dalam 9 ml NaCl. Lalu, aduk menggunakan jarum OC. Setelah diaduk menggunakan jarum OC agar tercampur merata, homogenisasikan di vortex mixer. Langkah selanjutnya, ambil 1 ml larutan, lalu semprotkan ke dalam media dan ratakan menggunakan spatula triangle. Langkah yang terakhir, wrapping cawan Petri menggunakan plastik wrap untuk menghindari terkontaminasi. Selanjutnya, ambil sebagian putih dari tempe menggunakan pisau, kemudian ditanam langsung di media PDA. Langkah terakhir adalah wrapping cawan Petri agar tidak terkontaminasi. Kemudian teteskan aquades di cover gelas, lalu ambil cairan tape yang telah diisolasi, kemudian letakkan di cover gelas dan amati di bawah mikroskop. Teteskan aquades di cover gelas, lalu ambil hifa berupa serat-serat putih, kemudian ratakan dengan aquades dan amati di bawah mikroskop. Menurut Lestari dan Mustakin tahun 2025, berdasarkan pengamatan di bawah mikroskop, sel-sel kamir dari hasil kultivasi tape tampak berbentuk bulat hingga oval dengan ukuran relatif kecil ke sel ragi. Bentuk sel ini konsisten dengan karakter mikroorganisme dari genus Saccharomyces yang merupakan kamir dominan dalam fermentasi tape tradisional. Sel-sel kamir umumnya tampak tidak berwarna atau transparan atau keabu-abu pucat, karena diberi pewarnaan methylene blue tetapi sedikit, dengan dinding sel yang jelas terlihat pada perbatasan tiap sel. Selain itu, pada beberapa sel terlihat adanya tunas atau budding yang merupakan ciri khas reproduksi aseksual pada kamir Saccharomyces cerevisiae, yang menunjukkan bahwa mikroorganisme berkembang biak melalui pembentukan tunas pada sel induk. Morfologi ini sesuai dengan deskripsi umum sel Saccharomyces yang umumnya memiliki diameter antara 2-8 nm dan bentuk globus hingga elipsoid, serta tidak membentuk hifa panjang seperti pada kapang lainnya. Sel-sel ini tergolong dalam klasifikasi divisi Ascomycota, kelompok jamur uniseluler yang bereproduksi dengan pembentukan tunas sebagai bagian dari siklus hidupnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap pertumbuhan jamur jari tempe, terlihat adanya pertumbuhan miselium jamur yang menyebar ke seluruh permukaan media. Warna koloni cenderung putih keabu-abuan dengan tekstur menyerupai kapas yang halus dan terlihat jelas zona pertumbuhan yang merata. Hal ini menunjukkan bahwa media PDA sangat mendukung pertumbuhan jamur karena kaya akan karbohidrat dan nutrien penting bagi metabolisme jamur. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Cajono et al. 2021 yang menyatakan bahwa media PDA mendukung pertumbuhan jamur Rhizopus secara optimal karena kandungan pati dari ekstrak kentang dan gula dari dextrose. Zahara dan Wulandari 2022 juga menjelaskan bahwa salah satu ciri utama pertumbuhan Rhizopus oligosporus adalah adanya benang-benang miselium yang saling berikatan membentuk jaringan padat.